Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan saya Rafiani SPD dari SD Negeri 002 Air Molek 1, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Saya Henza Syafidah dari SMA Negeri 2 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dan saya Antoni dari SMPN 1 Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Enza. Waalaikumsalam Bu Ira. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah, baik-baik saja. Berarti untuk sekarang ini Ibu akan melakukan coaching bersama Pak Antoni ya Bu? Ya, benar sekali Bu. Saya akan melakukan coaching dengan Pak Antoni. Untuk Bu Enza sendiri, apa persiapan untuk kegiatan coaching ini? Saya akan melakukan percakapan dengan Pak Antoni Bu, terkait masalah yang dihadapi oleh Pak Antoni dengan menggunakan tahapan alur tirta, di mana saya akan mengajukan, menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu begitu. Baik Bu, semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Dan jangan lupa juga Ibu harus melakukan 3 aspek, yaitu kehadiran penuh, Ya. mendengarkan dengan aktif, Baik. dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya, baik. Sudah siap Ibu untuk Sudah melakukan siap. Siap, insya Allah siap. Saya persilahkan Ibu untuk melakukan kegiatan coachingnya bersama Pak Antoni. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga. Iya. Oke. Action. Assalamualaikum Bu Enza. Waalaikumsalam Pak Antoni. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sehat. Bu gimana Bu? Sehat Pak. Sehat. Boleh minta waktunya Bu? Ya, boleh Pak, tentu saja. Kebetulan saya lagi kosong nih Pak jam ini Pak. Bu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, saya yang agak buntu ini Bu tentang murid saya yang di kelas itu. Oke, boleh saya tahu Pak apa permasalahannya Pak dengan murid Bapak itu? Murid saya itu Bu jarang menjalankan tugas gitu. Kemudian di kelas tuh semangat belajarnya kurang sekali gitu. Baik Bapak, jadi masalahnya Bapak di sini anak murid Bapak di kelas ini jarang mengerjakan tugas, kemudian semangat belajarnya sangat jelek sekali atau rendah begitu. Begitu ya Pak ya? Apakah ini hampir semua siswa di kelas Bapak itu atau hanya beberapa orang saja Pak? Hanya 1-2 orang. Oh, hanya segelintir Iya. begitu. Nah, menurut Bapak, apa penyebab anak ini motivasinya rendah? Dan juga dia malas mengerjakan tugas. Menurut Bapak apa penyebabnya kira-kira? Iya, kalau penyebabnya sih Bu, ya kalau ditanya itu tugasnya lupa. Nah gitu aja Bu. Ini jawabnya hanya lupa kan? Kenapa tuh lupa? Ya lupa, gitu aja Bu. Oh, Ya, ini jawabnya ya begitulah bersantai ya dengan jawabnya. begitu. Simpel sekali Pak Iya, ya. iya. Cukup menjawab kenapa nggak bisa selesai lupa. Iya. Begitu mudahnya mengatakan lupa. Iya. Adakah Bapak bertanya atau melakukan pendekatan secara pribadi tentang anak ini Pak? Mungkin Bapak ada melakukan dialog atau bagaimana? Sudah Bu, saya sudah pernah memanggil beberapa kali mendiskusikan masalah ini.
apa sih masalahnya? Ternyata nggak ada perubahan juga Bu, tetap seperti itu. Jadi saya bingung juga nih mau ngapain nih gitu. Baik, begitu Pak. Maksud saya di sini, adakah Bapak memanggil orang tua dari anak ini, Pak, untuk berdiskusi kepada Bapak melakukan diskusi dengan anak ini atau dengan orang tuanya? Ada yang Bapak lakukan seperti itu? Ada Bu, sekali saya panggil, tapi ya lagi-lagi nggak ada perubahan juga Bu, dari diri anak ini. Hanya dibuat perjanjian ya seperti itu lagi Bu, nggak ada perubahannya Bu. Dipanggil, kemudian membuat perjanjian, dilihat, kemudian hasilnya tetap tidak berubah. Iya. Begitu. Bapak, menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari anak ini? Ya, saya kan berharap supaya anak ini bisa menjalankan tugas Bu ya, tepat waktu, kemudian semangat belajarnya muncul lagi, jadi dia tidak ketinggalan dengan pelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Begitu. Menurut Bapak, hal apa yang harus Bapak lakukan untuk membantu anak ini? Ya, saya akan melakukan segitiga restitusi nih Bu. Oh iya, segitiga restitusi. Jadi saya belum melakukan Bu, mungkin dengan segitiga restitusi itu bisa menggali solusi dari permasalahan yang muncul saya dengan anak saya nanti Bu. Gitu. Baik. Jadi langkah yang akan Bapak lakukan ke depannya ini adalah dengan melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi untuk membantu anak mengetahui masalahnya, kemudian anak akan berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Jadi itu hal yang akan Bapak lakukan ke depannya. Selain itu ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Ya, selain itu tetap melakukan koordinasi dan komunikasi ya dengan wali murid, kemudian wali kelas juga tentunya. Iya, Saya wali kelas. juga akan koordinasi lagi. Bapak akan melakukan koordinasi dengan wali kelasnya. Kebetulan Bapak mengajar bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi Bapak akan berkoordinasi dengan wali kelasnya. Setelah itu dengan guru BK ya Pak ya. Dengan guru BK, kemudian dengan siapa lagi? Orang tua murid ya Pak ya. Adakah Bapak melibatkan kepala sekolah di sini Bapak? Ya tentunya saya juga melibatkan Bu ya, supaya kepala sekolah juga tahu apa inti dari permasalahan ini Bu. Nanti supaya tidak merambat ke yang lain-lain gitu. Artinya permasalahan itu tidak melebar kemana-mana, cepat diatasi ya Pak ya. Seperti itu. Nah itu tindakan yang akan Bapak lakukan ke depannya seperti itu ya Pak ya. Memanggil orang tua, melakukan segitiga restitusi. Setelah itu Bapak juga akan berkoordinasi dengan guru-guru yang terlibat di dalamnya, guru BK, wali kelasnya, kepala sekolah tentunya, dan orang tua murid begitu. Dan anak itu sendiri ya Pak ya. Kedepannya juga Bapak berharap anak ini seperti apa ya Pak ya? Ya ini lah dia mendapatkan haknya kembali belajar. Saya pun berharap anak ini dia bisa mengumpulkan tugasnya, jadi nilainya saya juga dapat. Jadi saya tidak bingung lagi untuk mendapatkan nilainya, dan saya bisa membuat laporan kepada wali kelas gitu bukan, tidak sendiri nanti. Baik Bapak, jadi Bapak ingin menumbuhkan motivasi belajar anak Pak ya, yang penting ya Pak ya. Bapak ingin menumbuhkan motivasi belajar anak, kemudian merasa tertantang untuk berkarya, merasa tertantang untuk memperbaiki diri, seperti itu ya Bapak ya. Itu. Oke Pak, ada hal lain Bapak yang akan Bapak sampaikan terkait tentang anak ini Pak? Cukup lah Bu, terima kasih Bu. Saya dapat solusi dan gambaran Bu, apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Iya, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi dengan waktu yang singkat ini Bapak? Alhamdulillah Bu, saya lega Bu. Akhirnya saya mendapatkan solusi Bu ya dari permasalahan saya ini, mudah-mudahan ke depan cepat terselesaikan Bu. Baik, rencananya kapan ini ya Pak ya? Secepatnya Bu. Secepatnya. Oke, jadi Bapak berkomitmen untuk melakukan restitusi ya Pak ya? Berkomitmen melakukan restitusi dalam minggu-minggu ini ya Pak ya? Untuk memperbaiki sikap anak ini. Bapak juga merasa lega atas diskusi yang kita lakukan. Ada hal lain mungkin Bapak ingin sampaikan kepada saya Bapak? Cukup Bu,
atas waktunya Bu ya, atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa ketemu lagi dan bincang lagi sama Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Ya, terima kasih kembali Bapak. Sama-sama, semoga kita semua dapat mengatasi permasalahan anak didik kita dan kita bisa menjadi pendidik yang bisa menuntun anak-anak kita untuk menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan di masa depannya. Baik. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita beri plus dulu untuk kegiatan praktek coachingnya hari ini ya Ibu Henza dan Ibu Yesi tadi ya. Ya, Bu Yesi sebagai coaching. Oh ya. Saya melihat praktek coaching yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali dan sudah terlihat alur tirta yang ada di dalam praktek percakapan coaching tersebut, yaitu sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, dan juga rencana aksi serta tanggung jawabnya. Kemudian ini Bu, ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu Henza lakukan bersama Ibu Yesi tadi. Selaku coach Ibu Henza, menurut Ibu apa indikator yang telah berhasil yang Ibu dapatkan dari coaching tersebut? Ya Ibu, terima kasih. Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahannya sendiri dan dia dapat melaksanakan rencana aksinya ke depannya. Jadi terlihat si coaching sudah bisa menemukan solusinya, kemudian dia sudah bisa menentukan rencana ke depannya. Nah, begitu Ibu yang saya tangkap dari coachingnya tadi. Oke, baik Bu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Henza lakukan sendiri pada pembelajaran yang selanjutnya lagi ya Bu ya. Iya benar. Kemudian tadi Ibu Henza sampaikan juga bahwa Ibu Henza ingin mengembangkan pada kompetensi present, yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Iya betul. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Artinya Ibu sudah benar-benar hadir dengan sepenuhnya di dalam praktek coaching tersebut. Karena dengan kita hadir secara penuh itu dan kita bisa mendengarkan juga dengan aktif apa yang coach sampaikan kepada kita. Dan juga dari coachnya sendiri juga sudah terlihat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Henza sampaikan kepada coachnya ya Bu ya. Oke, itu kemudian Ibu betul sekali Ibu ya. Saya rasa hari ini coaching ada kompetensi yang sudah dikembangkannya. Pak, kaca Pak. Iya Bu, benar sekali. Sudah terlihat kompetensi yang dikembangkan ya Bu ya. Dari sebagai coach tadi. Benar sekali Bu Ira, yang Ibu Ira sampaikan benar sekali. Terima kasih ya Ibu Henza dan Ibu Yesi tadi yang telah melakukan praktek coachingnya yang sudah sangat bagus sekali dan memberikan pembelajaran yang baik juga kepada kita semua. Semoga kedepannya makin lebih sukses dan lebih baik ya Bu Henza. Ya, terima kasih kembali Bu. Itu harapan kita. Semoga pembelajaran kita itu, kegiatan coaching itu memberikan pembelajaran ilmu yang terbaik bagi kita, ilmu baru, hal baru, dan akan kita terapkan untuk masa-masa kedepannya dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Semoga itu membantu kita menjadi seorang pendidik yang lebih baik, dapat mengatasi permasalahan sendiri. Terima kasih Ibu atas observasinya. Sukses selalu. Ya, sama-sama, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini loh Bu, saya kan mengajar di kelas 12. Jadi di kelas 12 itu Bu, ada seorang anak itu
dalam tanda kutip menurut saya itu sangat istimewa Bu, dari segi karakternya dan perilakunya. Jadi di sini anak ini sering membuat teman-temannya di kelas itu nangis Bu. Jadi semacam troublemaker di kelas itu Bu. Seperti dia keloknya seperti itu. Oh, jadi masalah anak ya Bu Enza, anak yang tenang dan perilaku dalam tanda kutip ya Bu Enza, Iya. sehingga teman-temannya ada yang nangis ya Bu Enza. Iya gitu. Nah, Bu Enza, yang diharapkan dari diskusi kita kali ini apa Bu Enza? Saya mengharapkan dari saya pribadi, saya ingin membimbing si anak ini untuk menjadi murid yang mempunyai pribadi yang baik lah begitu. Jadi dia tidak lagi menjadi melakukan hal-hal yang mengganggu teman-teman. Kemudian juga saya sendiri pribadi juga ingin belajar bagaimana mengontrol emosi saya untuk memanajemen diri saya sendiri. Seperti itu Ibu. Tapi harapan Bu Enza ingin anaknya lebih berperilaku baik ya Bu Iya Enza. tepat sekali. Kemudian Bu Enza juga ingin mengontrol emosi supaya emosi Bu Enza saat berhadapan dengan anak dan tanda kutip tadi ya tidak meledak ya. Ya seperti itu benar Ibu. Karena bawaannya pada melihat anak ini pengennya marah aja gitu Bu. Kadang ya kasihan juga si anak ya, tapi mungkin karena sudah di level seperti itu ya Bu ya. Jadi membuat kita itu secara tidak langsung udah bawaannya udah mau marah aja seperti itu Bu. Jadi juga pengendalian pada diri saya mengenai emosi seperti itu. Nah, menurut Bu Enza, penyebab anak yang berperilaku tanda kutip tadi apa nih Bu Enza? Ya, saya merasa Bu, ini lingkungan mereka, lingkungan anak ini Bu, baik itu di rumah tangganya dan juga di lingkungan di mana dia tinggal lebih besar. Menurut saya seperti itu Ibu. Penyebab dari tingkah laku anak ini boleh dikatakan bandel itu dari faktor keluarga dan juga lingkungan di sekitarnya. Berarti faktor penyebabnya dari lingkungan dan keluarga ya? Iya, iya benar sekali. Nah, menurut Bu Enza, solusi untuk menghadapi permasalahan ini gimana Bu Enza? Ya, saya merasa saya harus melakukan pendekatan personal, pendekatan pribadi. Ini saya akan berkonsultasi dulu dengan selaku wali kelasnya ya Bu ya. Saya ingin berkonsultasi juga dengan guru BK, kemudian dengan bagian kesiswaan dan tentunya akan memanggil orang tua murid. Nah, dan juga si anak ini, saya ingin ngobrol, tanda kutip itu ingin bicara dari hati ke hati. Saya ingin berusaha menyentuh hatinya, apa sih masalahnya kamu kok bisa sebegini nakalnya begitu. Jadi ingin adanya komunikasi dua arah dari orang tua juga dan dari anak itu sendiri. Seperti itu yang ingin saya lakukan. Berarti ada banyak pihak yang mau dilibatkan ya Bu Enza? Iya, Mulai benar dari guru BK, kemudian orang tua yang akan dilibatkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Enza terkait masalah anak ini ya Bu Enza. Benar sekali. Nah, menurut Bu Enza untuk berkoordinasi dalam melakukan diskusi penyelesaian masalah anak ini dengan orang tua, siapa yang ingin Bu Enza libatkan untuk melakukan koordinasi ini Bu Enza? Ya, yang jelas tentunya dengan kepala sekolah yang harus tahu apa yang akan dilakukan oleh wali kelas. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru BK, kemudian dengan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, tentunya orang tua murid dan anak itu sendiri. Itu aja koordinasi. Kalau menurut saya udah bagus nih ya Bu Enza, sudah berkoordinasi dengan semua pihak. Iya. Nah, menurut Bu Enza ini bisa dilaksanakan dalam 1 atau 2 minggu ini ya Bu Enza ya? Ya, insya Allah rencananya saya akan melaksanakan ini dalam minggu ini. Minggu ini saya akan laksanakan. Menurut Bu Enza, komitmen yang bisa Ibu ambil untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi masalah ini bagaimana Bu Enza? Saya berkomitmen bagaimana bisa mengubah karakter anak ini menjadi lebih baik dan juga diri saya sendiri.
Itu komitmen yang akan saya laksanakan seperti itu. Iya, memang Bu Eza untuk menghadapi permasalahan anak ini ya Bu Eza memang dipengaruhi oleh masalah lingkungan, baik itu lingkungan keluarga atau teman sebayanya, apalagi sekarang ini penggunaan HP ya Bu Eza. Iya, benar sekali. Apabila kalau tidak dikontrol baik oleh guru ataupun oleh orang tua, ini akan memberikan dampak yang sangat negatif kepada anak ya Bu Eza. Jadi nanti saya juga berharap nih sama Bu Eza, Bu Eza nanti dapat menyusun program, kemudian berkoordinasi dengan orang tua sehingga orang tua tahu bagaimana keadaannya, sehingga nanti orang tua tahu bagaimana keadaan anaknya di sekolah. Jadi nanti seperti yang kita harapkan, dan memang tujuan pendidikan kita itu untuk menjadikan anak-anak yang berbudi pekerti luhur ya Bu Eza. Ya. Jadi saya memang berharap nanti ada perubahan dari tingkah laku anak yang dalam tanda kutip tadi ya Bu Eza. Benar sekali. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Eza setelah curhat nih dengan saya misalnya selaku teman sejawat Bu Eza? Ya, tentunya Bu, kita kalau udah bercerita menyampaikan unek-unek itu ya ada rasa mudah. Artinya ada teman yang mendengarkan dan juga meskipun solusi dari permasalahan itu ada di diri kita sendiri, support atau bantuan dukungan dari teman-teman mau mendengarkan dan memberikan supportnya tentunya itu yang kita harapkan. Jadi tentu saja ini saya merasa sangat lega sekali. Iya Bu Eza, karena memang kita sebagai guru itu kalau memang ada permasalahan, enaknya memang kita diskusikan sama-sama ya Bu Eza. Seperti yang Bu Eza katakan tadi, walaupun solusinya dari kita sendiri, Ya, betul. tetapi setidaknya dengan adanya teman yang mendengarkan, berarti kita semakin apa ya? Seperti ada yang menyokong kita, seperti ada yang mendukung apa yang akan kita rencanakan seperti itu ya Bu Eza. Untuk kedepannya saya ucapkan semoga Bu Eza bisa menyelesaikan permasalahannya ya Bu Eza. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Maaf merepotkan sudah mengganggu Ibu, mau ganggu istirahat Ibu tentunya ya. Oke Ibu, terima kasih. Saya mohon maaf dulu karena mungkin saya ada masuk lagi mengajar di kelas berikutnya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Eza. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Eza. Apa kabar Ibu hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Iya, sama. Alhamdulillah sehat ya. Syukurlah. Rencananya Ibu hari ini akan melakukan praktek coaching, bukan begitu Ibu? Benar sekali Ibu. Oke, sebagai coachingnya siapa dan sebagai coachnya bagaimana Ibu? Sebagai coachnya itu saya sendiri Ibu, dan sebagai coachnya nanti adalah Ibu Rafiani. Baik. Persiapan yang sudah Ibu lakukan sudah sejauh mana Bu? Apa yang akan Ibu lakukan untuk praktek coaching hari ini? Iya. Terima kasih sekali Bu Enza. Tentunya dalam pelaksanaan coaching ini saya sudah melakukan beberapa persiapan Ibu. Yang pertama yaitu saya sudah menggunakan tahapan, yaitu menggunakan jalur tahapan Tirta. Yang mana yang pertama itu tentunya saya akan melaksanakan atau menanyakan kepada si coaching apa tujuan. Yang kedua, lalu saya nanti akan mengidentifikasi permasalahan yang hadapi oleh si coaching. Yang berikutnya baru saya akan merencanakan rencana aksi apa yang akan coaching lakukan Ibu. Lalu persiapan yang terakhir tentunya kami nanti akan bertanggung jawab atas permasalahan yang telah coaching pecahkan bersama saya Ibu. Tentunya nanti juga saya akan menerapkan 3 aspek di dalam menggunakan jalur Tirta ini. Yang pertama nanti tentunya saya akan memiliki kesadaran penuh mungkin ya Bu ya, kesadaran penuh yang mana intinya nanti saya akan fokus
apa permasalahan coaching yang akan kita bicarakan. Yang kedua, tentunya saya harus mendengarkan secara aktif permasalahan yang coach sampaikan kepada saya ya Ibu. Lalu yang ketiga tentunya nanti saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan nanti kepada Bu Rafiani akan memancing mungkin ya Ibu, memancing permasalahan apa yang nanti insya Allah akan kita selesaikan secara bersama-sama Ibu. Oke, berarti Ibu siap ya hari ini ya? Sangat siap sekali Ibu, sangat siap sekali. Baik Ibu, Ya. semoga coaching hari ini sukses dan berjalan dengan lancar. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu Ira. Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu Linda yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Iya Ibu. Begini loh Bu, saya itu kan ngajar di kelas 5. Iya. Terus di kelas saya itu saya mempunyai satu murid Mm-mm. yang belum bisa atau belum lancar membacanya, padahal dia sudah di kelas tinggi gitu loh Bu. Iya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi murid Ibu tuh sudah duduk di kelas 5 ya Bu. Iya. Tapi belum juga lancar membaca. Iya. Iya. Setelah Ibu mengungkapkan permasalahan Ibu ini Bu, kira-kira dari permasalahan Ibu ini apa tujuan Ibu? Saya ingin ada solusi dalam permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Iya. Makanya saya mengajak ngobrol Ibu Linda agar saya mendapatkan suatu solusi agar masalah ini bisa saya selesaikan Bu. Iya, benar sekali Ibu. Semua permasalahan itu tentu ada solusi atau jalan terbaiknya. Jadi kalau boleh saya tahu Ibu, situasi seperti apa yang sekarang ini Ibu rasakan? Jujur ya Bu ya, setiap saya masuk kelas itu saya melihat anak itu dia semangatnya luar biasa sekali untuk belajar. Iya. Tetapi ya itu Bu, kalau saya memberikan materi, Iya. dia tidak bisa memahami karena dia membacanya belum lancar gitu. Iya. Sebenarnya memang kunci dari anak belajar itu memang harus bisa membaca ya Ibu Ira ya. Iya. Iya. Lalu selama ini sudah pernah Ibu bertanya kepada anak tersebut itu Bu, apa sebenarnya kemauan dari beliau itu Bu, dalam saat belajar itu? Sudah Bu, saya sudah bertanya kepada Iya. anak tersebut pembelajaran seperti apa yang dia inginkan saat belajar dengan saya Bu. Iya. Bagus sebenarnya itu Ibu ya. Ya. Jadi kalau di dalam pembelajaran Ibu sudah pernah tidak menanyakan keinginan anak itu belajarnya bagaimana Ibu? Saya sudah menanyakan juga apa keinginan dari anak saya tersebut di saat belajar dengan saya. Dan saya juga sangat menginginkan anak-anak saya itu belajar dengan aktif Iya. dan berjalan dengan lancar pembelajaran di kelas. Iya. Apalagi ini kelas tinggi kan, Iya. kalau membacanya belum lancar, Iya. itu agak sulit mengikuti pembelajarannya. Iya. Jadi memang kita ini Bu memang menginginkan ya Bu ya, anak yang apalagi sudah kelas 5 memang harus sudah bisa lancar membaca, lalu lebih aktif lagi di dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang Ibu harapkan ya Bu ya. Iya, jadi kalau semuanya bisa membaca kan kelasnya menjadi hidup, Iya. dan semua bisa aktif dalam pembelajarannya. Iya. Lalu di sini Bu, Ibu sudah bagaimana Ibu itu sudah, lalu mungkin apa yang selama ini dibutuhkan mungkin Ibu untuk mencapai hal tersebut gitu? Apakah mungkin sudah pernah Ibu lakukan dalam beberapa waktu dekat ini Ibu?
Menurut saya sudah memberikan bimbingan secara individu kepada anak tersebut dengan membimbing dia dalam belajar membaca, baik di dalam kelas maupun di waktu senggang, di saat jam-jam istirahat atau jam pulang gitu. Sebenarnya sudah sangat luar biasa nih Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan selama ini, bagaimana cara Ibu membimbing anak-anak tersebut. Tapi memang benar Bu, setiap sesuatu hal yang kita inginkan itu memang perlu kita rencanakan. Bagaimana kita nanti Ibu bisa membuat suatu rencana nih Bu ya, murid tersebut bagaimana supaya bisa membaca, lancar membaca nih Bu seperti teman-temannya, ya kan Bu ya? Ya benar Bu. Sepertinya saya juga sudah berkomunikasi juga dengan orang tuanya agar di rumah juga dibantu membacanya, Iya. tidak dari sekolah saja. Itu sebenarnya sudah bagus itu Bu, apa yang sudah Ibu laksanakan. Sebenarnya itu memang kita sebagai guru ini memang sebenarnya harus sabar dan ikhlas nih Bu. Sebenarnya apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat sesuai dengan jalur nih Bu. Sudah membuat perencanaan, sudah membuat program atau pembelajaran yang diminati oleh anak tersebut, sudah membimbingnya. Kira-kira nih Bu, kalau boleh saya tahu nih Bu, kapan Bu Ibu akan memulai melakukan hal-hal tersebut Bu? Di dalam waktu dekat ini lah Bu, mungkin dalam beberapa hari ini saya akan mungkin membimbing dia secara individu agar dia lebih cepat lancar dalam membacanya. Dia dalam belajar itu dia bisa memahami materi-materi yang kita paling punya di dia. Terima kasih tuh Bu, udah bagus sekali, udah tepat itu Bu. Nanti mungkin saya berharap mungkin Bu beberapa minggu lagi mungkin Ibu akan bercerita kembali kepada saya Bu. Mungkin apakah nanti ada perubahan atau tidak terhadap anak tersebut ya Bu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu ya, Ibu Iya. sudah mendengarkan apa yang sedang saya hadapi di sekolah saya. Iya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu Ira. Ya, semoga saya bisa mengatasi masalah saya tersebut. Iya, sama-sama Bu Ira. Tetap semangat.